Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ferdi Potamuga. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Iksan Gorontalo. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan presentasi dari mata kuliah dasar-dasar jurnalistik. Nah, materi yang akan saya bawakan yaitu profesionalisme, sejarah, dan masa depan pers daerah. Pers atau media massa sungguh menemukan kebebasan di era reformasi. Namun, lewat dari 10 tahun runtuhnya rezim Orde Baru, pers di Indonesia masih terperangkap antara kebebasan yang kebablasan dan kriminalisasi pers yang tak terkendali. Nah, keduanya sama-sama mengancam eksistensi demokrasi. Kuncinya media massa harus profesional, sebab media massa yang profesional dan mandiri akan mencerdaskan dan mencerahkan masyarakat. Profesionalisme media ditentukan sejauh mana etika media ditegakkan. Namun di tengah kebebasan dan persaingan, kode etik jurnalistik kerap dikesampingkan. Makanya pers atau media massa tidak boleh mengenyampingkan kode etik jurnalis agar menghasilkan pers atau media massa yang profesional. Tujuan dari inisiatif ini adalah memberdayakan OMS untuk berkontribusi dalam menumbuhkan media yang profesional. Upaya ini juga dimaksudkan sebagai pembelajaran bersama antara pekerja atau aktivis LSM dengan jurnalis atau pekerja media massa untuk sama-sama mendorong media massa yang profesional. Program ini kemudian melahirkan beberapa capaian, antara lain memberikan wawasan, pengetahuan, dan kesadaran tentang peran media massa dan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam berkontribusi mengawal media menuju profesionalisme. Untuk kalangan jurnalis dan media, inisiatif ini sekurang-kurangnya memberikan masukan atau input dan kritik untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas media, dari diskusi sampai pemberian award. Program pemantauan media ini diupayakan untuk tidak sekedar memantau media secara teknis, seperti biasa dilakukan dalam program Media Watch, yaitu menetapkan objek dan konten media lalu menganalisis sebagai upaya belajar bersama. Nah, program pemantauan media melaksanakan kegiatan-kegiatan pembelajaran yang juga memberikan wawasan, pengetahuan, dan keterampilan khususnya kepada utusan dari OMS yang menjadi peserta. Tujuannya meningkatkan kapasitas utusan OMS dan pembentukan kelompok pemantauan media yang menjadi objek pemantauan. Yang kedua, OMS membentuk forum organisasi masyarakat sipil pemantau media atau forum media. Kegiatan ini dilakukan para pihak antara lain yaitu diskusi reguler yang dilaksanakan di 3 kota, Makassar, Parepare, dan Palopo, yaitu yang isinya peningkatan kapasitas jurnalis lewat lokakarya dan workshop, dan juga diskusi berkala peran yang isinya peran pers, etika jurnalis, dan peran atau kontribusi masyarakat dalam mengontrol media massa ke arah profesionalisme. Mereka melakukan beberapa objek pemantauan sehingga mereka menghasilkan 7 media, yang itu Harian Fajar, Harian Tribun Timur, Harian Seputar Indonesia Sulawesi Selatan, Harian Ujung Pandang Express, Harian Berita Kota Makassar, Harian Parepare Pos, dan Harian Palopo Pos. Juga mereka menghasilkan 4 tema, yaitu lingkungan hidup meliputi bencana alam, sampah, pembalakan liar, pencemaran, dan rehabilitasi. Sebelum melakukan kegiatan teknis pemantauan dan analisis media, para peserta utusan OMS
membentuk dan mendeklarasikan sebuah forum yang diberi nama Forum Organisasi Masyarakat Sipil. Forum pemantauan media melakukan pemantauan dan menganalisanya sekali dalam setiap 3 bulan. Setelah dipantau dan dianalisis, hasilnya diekspos ke publik dalam satu kegiatan yang melibatkan pengelola media massa dan banyak pihak. Lewat proses pemantauan ini diakhiri program For Media menetapkan praktik terbaik media dan jurnalis dari 7 media yang menjadi sasaran program. Pemberian penghargaan atau award dilakukan dalam sebuah kegiatan publik yang dihadiri banyak kalangan. Kegiatan yang dilaksanakan di sebuah restoran Makassar ini dihadiri juga para jurnalis dan pimpinan media partisipan untuk menerima penghargaan yang diberi nama OMS Award atau penghargaan organisasi masyarakat sipil. Nah, selanjutnya Undang-Undang Pers dan Kode Etik. Ada hal menarik yang akan menjadi bagian dari catatan dalam diskusi berkala dengan OMS tentang profesionalisme dan peran media, undang-undang serta kode etik. Adalah masih awamnya OMS terhadap regulasi tentang media dan pekerjaan jurnalistik. Ternyata sebagian peserta diskusi dari utusan OMS belum tahu kalau ada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers dan kode etik jurnalistik. Nah, dalam diskusi yang dilaksanakan di aula kantor Kelurahan Bau Sampe, Kota Parepare, para peserta menyatakan selama ini mereka tidak mengetahui kalau ada kode etik jurnalistik dan undang-undang pers. Bicara soal kode etik jurnalistik, hal ini menjadi perdebatan pada sebuah diskusi. Peserta diskusi dari LBH Makassar menilai wartawan bukan profesi, melainkan pekerjaan. Karena itu, penuduhan wartawan sebenarnya tidak termasuk dalam kategori kode etik. Anwar SH, yang juga seorang pengacara, membandingkan seorang dokter atau pengacara dengan wartawan. Wartawan jika dipecat dari media tempatnya bekerja, bisa pindah bekerja ke media yang lain. Tapi seorang dokter atau pengacara ketika dipecat dari profesinya, tidak akan bisa bekerja lagi sebagai dokter atau di instansi terkait. Pada wartawan dipecat adalah statusnya sebagai pekerja atau karyawan, bukan profesinya. Karena kewartawanan tidak berdasarkan pada izin profesi yang diikat dengan kode etik. Selanjutnya ada wartawan bodreks dan pejabat takut. Tindakan pemerasan yang dilakukan oknum wartawan atau mengatasnamakan wartawan juga mendominasi setiap diskusi berkala dengan peserta OMS. Dalam diskusi di aula LP3M di Parepare, ada peserta menilai saat ini masyarakat kadang susah membedakan mana wartawan profesional, mana wartawan yang mencari uang lewat pekerjaan wartawan, dan mana wartawan yang hanya menggunakan keampuhan wartawan untuk memeras masyarakat atau sering disebut wartawan bodreks. Wartawan bodreks kerap tampil meyakinkan dan arogan. Dinilai peserta diskusi tidak disadari sebenarnya bersimbiosis dengan para pejabat, pemerintahan atau institusi yang takut. Ketakutan pejabat ini bisa saja tidak terbiasa atau tidak suka dipublikasi. Juga karena menyimpan perbuatan yang salah, misalnya korupsi atau penyimpangan lainnya yang terkait dengan jabatan. Ketakutan pejabat institusi justru menjadi sasaran empuk oleh wartawan bodreks atau wartawan gadungan. Para peserta diskusi menilai kenyataan ini berdampak pada dua sisi. Yang pertama, makin menyuburkan praktik pemerasan yang dilakukan wartawan bodreks atau oknum masyarakat yang mengatasnamakan jurnalis.
Kedua, realitas ini justru melanggengkan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh oknum-oknum pejabat karena menganggap kejahatan yang dilakukan bisa teratasi. Salah satunya dengan cara menyuap oknum-oknum wartawan atau pihak-pihak yang mengatasnamakan wartawan atau LSM selain para penegak hukum. Untuk mengatasi masalah ini, peserta diskusi berkala di Makassar, Parepare dan Palopo menghendaki sosialisasi seluas-luasnya tentang Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Menurut sebagian peserta, selama ini praktek Bodrex terkesan diakomodasi oleh organisasi wartawan tertentu yang tidak menerapkan aturan dan kode etik yang tegas. Peserta diskusi di Palopo sangat mengharapkan adanya standarisasi profesi wartawan. Selain itu, juga harus ada standar kelayakan perusahaan media. Peserta diskusi menilai fenomena ini bisa terjadi karena minimnya kontrol terhadap media dan jurnalis, terutama kontrol dari masyarakat dalam konteks penegakan etika jurnalis. Selanjutnya, belum tahu adanya Dewan Pers. Pada diskusi yang dihelat di bawah pohon beringin, Baruga Perkumpulan Bumi Sewer Gading di Palopo, sebagian peserta ternyata belum mengetahui adanya Dewan Pers serta tugas dan kewajibannya. Peserta mengetahui jika selama ini para wartawan hanya diawasi PWI dan medianya sendiri. Nah, tim narasumber jurnal Celebes kemudian menjelaskan apa Dewan Pers, tugas dan wewenang, diantaranya melindungi kebebasan pers, membantu media dan organisasi kewartawanan, menyunting etika profesi, standarisasi kelayakan perusahaan media, mengatur standarisasi wartawan, memediasi sengketa media atau pers dengan masyarakat. Dengan demikian, peserta diskusi yang umumnya dari LSM ini mengharapkan ada perpanjangan tangan dari Dewan Pers daerah. Minimal ada perwakilan di setiap daerah yang operasionalnya menjadi tanggung jawab daerah, seperti pada lembaga-lembaga negara misalnya KPU, KPI, dengan pola perwakilan bila sengketa bisa diselesaikan di daerah cukup ditangani oleh Dewan Pers daerah. Selanjutnya campur aduk fakta dan opini. Pemantauan dan analis OMS terhimpun dalam forum media menunjukkan bahwa ada 7 media cetak di Sulawesi Selatan masih melakukan pelanggaran terhadap kode etik jurnalistik. Pasal-pasal dalam kode etik jurnalistik sering dilanggar masing-masing, yaitu pasal 3 tentang pencampuran fakta dan opini wartawan atau redaktur, pasal 1 menyangkut akurasi informasi dan data, pasal 9 menyangkut hak dan privasi, yang ke-8 tentang labeling atau penamaan terhadap sumber berita dengan istilah lain, yang ke-5 tentang pengungkapan identitas korban. Next, selanjutnya proses pemantauan dan analisis atau konteks analis atau analisis isi. Konteks analis merupakan suatu teknik penelitian untuk mendeskripsikan secara objektif, sistematis, dan kuantitatif isi-isi komunikasi yang manifest. Berpedoman pada tahap-tahap penelitian konteks analis yang dikemukakan Wimmer dan Dominic, masing-masing merumuskan populasi meliputi tema perempuan, lingkungan, tata ruangan, dan kelistrikan. Kemudian penentuan simpang bersifat total sampling. Sistem perhitungan menggunakan pendekatan perhitungan kecerundungan frekuensi, yaitu
seperti rumus yang di samping ini. Berdasarkan analisis hasilnya, berita tentang perempuan dan anak-anak tidak menempati halaman paling depan, dan berita tentang lingkungan paling banyak diberitakan karena bertetapan dengan musim. Kesimpulannya, berita yang melalui mekanisme check and recheck dengan yang tidak melalui mekanisme itu rata-rata hampir berimbang. Saran, media dan jurnalis masih perlu meningkatkan kesadaran untuk membuat berita dan memperhatikan aspek pencampuran fakta dan opini. Selanjutnya, piagam penghargaan dari koran bekas. Hasil pemantauan dan analisis terbagi menjadi dua, yaitu kategori utama dan kategori jurnalis. Kategori utama membuat berita terbaik dan terbanyak untuk bidang atau tema-tema yang dipantau dan dianalisis. Sementara kategori jurnalis, karya jurnalis terbaik untuk tema-tema yang menjadikan sasaran pantauan. Berdasarkan hasil pemantauan dan analisis di akhir program, OMS memberikan penghargaan kepada media massa yang dinilai melakukan praktik terbaik dalam penegakan etika jurnalistik. Penilaian kepada media dan jurnalis untuk diberikan penghargaan OMS Award berdasarkan hasil pemantauan dan analisis 7 media tersebut. Selanjutnya, fenomena kebangkitan industri pers daerah atau media lokal. Batasan pengertian media lokal atau pers daerah adalah media massa yang kandungan muatan isi medianya didominasi oleh media massa yang bersifat lokal atau kedaerahan tertentu. Nah, jaringan media massa yang eksis dan operasional di bumi Indonesia komposisinya yang pertama, pers nasional. Pers nasional yaitu jaringan pers atau media massa yang berkantor pusat dan eksis melakukan kegiatan jurnalistik di tingkatan nasional, umumnya di Jakarta. Yang kedua, pers daerah atau pers lokal. Pers daerah atau media lokal yaitu jaringan media yang eksis melakukan kegiatan jurnalistik dan berada di lokasi lokal atau daerah tertentu di provinsi, kabupaten, dan kota dan umumnya berada di luar kota Jakarta. Dan yang ketiga atau yang terakhir, pers asing yaitu jaringan pers yang atau media massa yang berasal dari luar negeri, yang lain berkantor di pusat dan eksis melakukan kegiatan jurnalistik di wilayah negara RI. Sejarah pers dan media lokal. Media lokal atau pers daerah tidak bisa lepas dari sejarah Indonesia karena media lokal atau pers daerah juga memiliki sejarah media lokal atau pers daerah yang dikategorikan pada masa-masa sejarah pers dalam masa kolonial. Yang kedua, media lokal atau pers daerah untuk mendukung pergerakan nasional. Yang ketiga, media lokal pers daerah pada Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi. Nah, selanjutnya ada lintas pers daerah dari masa ke masa. Dan berikut ada data sejarah pers di Indonesia dan di beberapa daerah. Pers daerah pada era reformasi ditandai dengan beberapa karakter, di antara lain pers daerah eksistensi dan operasional. Yang kedua, pengembangan industri pers daerah. Yang ketiga, pers daerah umumnya memiliki kemampuan untuk hidup dan berkembang secara independen. Yang keempat, pers daerah memiliki peluang sebagai industri pers surat kabaran. Yang kelima, pers daerah mampu berperan sebagai sumber informasi lokal dan melaksanakan fungsi kontrol sosial. Selanjutnya, pers daerah memiliki ranah cakupan media elektronik secara multimedia. Yang ketujuh, kebebasan pers bagi pers daerah masih mengalami gangguan. Dan yang terakhir, pers daerah di era reformasi mampu berkembang setara dengan pers nasional.
Kemudian fenomena pers yang pertama, era reformasi telah menghapuskan persyaratan SIUPP. Yang kedua, banyaknya perusahaan pers. Yang ketiga, komunikasi pers di Jakarta mencatat kriminalisasi terhadap pers atau wartawan. Yang keempat, pelanggaran kode etik jurnalistik dan Undang-Undang Nomor 40 tentang pers. Selanjutnya ada etika pemuatan foto di media massa. Pengambilan dan pemuatan foto di media tanpa izin itu melanggar pasal 1 ayat 1 dan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dan juga Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Yang keempat, pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Pers. Yang kelima, pasal 1 Undang-Undang ITE. Yang berikut Undang-Undang Pers pasal 6 huruf C. Dan yang terakhir, pasal 12 ayat 1 huruf J Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Berikut ada regulasi dan pidana. Mengambil karya foto tanpa seizin fotografer dapat menjerat seseorang atau lembaga organisasi pada perbuatan melawan hukum. Contohnya Undang-Undang Hak Cipta pasal 72 ayat 1 dan ayat 2. Kemudian Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 30 ayat 1 dan pasal 46 ayat 1. Selanjutnya sengketa pers. Menurut Brigirmanan, sengketa pers adalah persengketaan yang ditimbulkan atau berkaitan dengan aktivitas atau pelaksanaan tugas jurnalistik yang dilakukan pers. Sengketa pers bersumber dari pemberitaan yang dimuat di media pers sebagai karya jurnalistik. Nah, menurut Brigirmanan, seandainya tetap berperkara, seyogyanya tidak berperkara secara pidana, melainkan memilih secara perdata asal dasar perbuatan melawan hukum. Berperkara secara perdataan memberikan kedudukan yang seimbang antara penggugat atau yang merasa dirugikan dengan pers yang tergugat dan lebih mudah menciptakan harmoni. Nah, demikian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.